Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan instalasi komputer. Pertama, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Petrus Yunus Mangguali, NIM 20192215052, kelas TI 27. Saya akan menjelaskan tentang pengelolaan instalasi komputer. Konfigurasi komputer. Pengertian konfigurasi adalah suatu pembentukan susunan, settingan atau proses pembuatan wujud dari sebuah benda. Pengertian komputer itu sendiri adalah seperangkat alat elektronik yang saling bekerja sama memanipulasi informasi atau data dengan fungsi mampu menyimpan, mengambil, dan mengolah data yang masuk. Konfigurasi komputer. Konfigurasi komputer terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah hardware, software, dan brainware. Hardware adalah perangkat fisik dari sebuah komputer, sedangkan software adalah perangkat lunak atau perangkat program yang ada di dalam sebuah komputer. Yang ketiga adalah brainware, adalah atau orang yang menggunakan atau mengoperasikan komputer. Hardware itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah alat input, yang kedua proses atau processing unit, yang ketiga adalah alat output. Alat input itu merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan data ke dalam komputer, seperti keyboard, mouse, media storage atau media penyimpanan seperti hard disk, flash disk, dan lain-lain. Ada scanner dan monitor touchscreen. Processing unit atau alat pemrosesan, yaitu CPU, yaitu merupakan jantung dari sebuah komputer yang berfungsi untuk melakukan perhitungan aritmatika, logika, kontrol, dan pengaturan kinerja komputer, serta mengoperasikan tempat penyimpanan sementara maupun permanen. Perangkat utamanya berupa prosesor. Yang berikut adalah processing unit. Secara umum, processing unit terdiri dari 3 bagian komponen utama. Yang pertama adalah arithmetic logical unit atau ALU. Yang kedua adalah control unit. Dan yang ketiga adalah main memory atau penyimpanan utama. Alat output merupakan perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan hasil proses pengolahan yang dilakukan oleh pemrosesan. Contohnya adalah monitor, ada printer, prosesor, speaker, dan lain-lain. Komponen-komponen komputer. Sebuah komputer minimal memiliki beberapa perangkat keras, antara lain adalah casing, yang kedua adalah main memory atau motherboard, yang ketiga prosesor, 4 RAM, 5 video graphic adapter atau VGA, 6 hard disk, 7 CD-ROM, 8 monitor, 9 keyboard, 10 mouse, 11 kabel data USB, hard disk, flash disk, dan CD-ROM, dan yang terakhir adalah kabel power supply yang disambungkan ke monitor dan power supply. Berikut adalah control unit. Control unit atau CU itu berfungsi untuk mengatur dan menjalankan instruksi dalam urutan yang telah ditetapkan.
Ini adalah CU. Lalu yang berikut adalah ALU dalam alat pemrosesan, yaitu bagian perangkat keras yang berhubungan langsung dengan perhitungan aritmatika. RAM atau Random Access Memory itu berfungsi untuk membaca dan menulis. Dan yang ketiga adalah Read Only Memory atau ROM yang berfungsi hanya untuk membaca saja. Data bus. Data bus itu berfungsi untuk mentransfer data atau membawa data dari perangkat ke perangkat yang lain. Misalnya dari CPU ke memori atau dari CPU ke input output. Itu terdiri dari jalur. Penghantarnya ada 8, 16, 32 bahkan sampai 64. Lalu data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau microprocessor ke memori input output atau sebaliknya, atau dari memori ke RAM atau ROM dan sebaliknya. Lalu semakin lebar data bus, semakin besar data yang bisa ditransfer. Ini bergantung kepada lebar sebuah bus. Yang berikut adalah control bus. Control bus berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data, misalnya dari CPU ke input output atau dari CPU ke RAM ROM. Mengatur memori atau core agar siap ditulis atau dibaca. Lalu sinyal berupa read dan write, yaitu mengisi data dan dari perangkat yang lain, misalnya dari CPU ke input output. Lalu address bus ada di paling bawah, itu membawa informasi untuk mengetahui lokasi mana perangkat atau peripelar tersebut akan dikirim. Memilih lokasi memori yang akan ditulis atau dibaca. Lalu menentukan rute. Apakah rute dari CPU ke input output atau dari CPU ke ROM. Bersifat satu arah. Lalu semakin besar bus alamat, maka semakin banyak rute yang bisa dialamati. Sekian dan terima kasih.